Nanti dengan penggunaan lot ini yang nanti kita cocokkan dengan kondisi pasar, minimal kita punya banyak pengalaman di situ. Dengan banyak pengalaman di situ, ya setidaknya bisa membandingkan. Oh, rasanya kalau pakai 0,02 begini. Kemudian kalau marketnya berbalik begini. Profitnya begini. Harus semuanya didalami. Oke, kita kembali ke topik utama lagi. Biar nanti tidak salah arah, biar tidak salah dalam menerapkan. Sekali lagi, nomor satu adalah money management dan risk management. Tempatkan nomor satu, bukan nomor tiga, bukan nomor empat, tapi tempatkan nomor satu. Pasar itu dianalisa yang seakurat apapun bisa berpotensi berbalik. Kalau kita tidak siap dengan persediaan, tidak siap dengan resiko, pasar berbalik selalu ditunggu selalu. Sampai di mana tidak tahu, ditunggu saja. Ya itu namanya kita tidak menerapkan money management dan risk management. Money management ini lebih ke pengaturan lot kita. Risk management lebih fokus pada kerugian. Kenapa kita harus manajemen kerugian itu? Karena paling dasar adalah meminimalkan kerugian. Trading itu waktu pertama kita masuk itu selalu rugi, tidak ada pertama masuk langsung profit. Begitu kita entry langsung rugi. Kita masuk ke pasar beli jam harganya 100 juta, kemudian keluar dari pasar belum ada 1 jam kembali ke pasar dijual kembali, maka 100 juta tidak berlaku, akan turun menjadi mungkin 80 juta, 90 juta dan sebagainya. Maka ketika kita beli pertama dijual lagi langsung rugi, sama hanya dengan trading. Maka perlu namanya manajemen kerugian. Kemudian manajemen lot ini. Ya teman-teman tergantung bagaimana kita mengambil tipe tradingnya. Maka saya harus tegaskan di sana. Ada yang suka dengan trading jangka panjang kan tidak cocok dengan ya lot-lot yang besar, atau sukanya lot yang pendek, yang kecil, kemudian untuk orientasinya ke depan. Tentu berbeda dengan nanti membaca, mengendalikan trading yang hanya 1 hari atau day trading. Nah yang banyak saya bahas tentu nanti adalah trading cepat, trading harian. Kenapa lebih fokus ke trading harian? Ya karena tentu berdasarkan rata-rata teman-teman semuanya menggunakan trading harian. Jadi pengen cepat profit selesai, tidak sampai bermalam, tidak sampai berhari-hari menginap di sana. Kalau terlalu banyak menginap nanti bisa berpotensi rugi, ya berpotensi sangat riskan dengan kerugian yang panjang. Kalau trading harian itu nanti berbeda juga dengan trading jangka panjang. Trading jangka panjang. Beda di apanya? Beda di lotnya, beda di ketahanan, beda di cara menentukan kerugian. Saya tidak bahas trading jangka panjang, nanti kalau di kelas yang offline saja kita bahas trading jangka panjang. Karena yang rata-rata kita lakukan adalah trading jangka pendek. Kelebihannya apa trading jangka pendek? Kita tidur sudah tidak punya beban. Ya, begitu kita entry dari pagi sampai malam diusahakan clear 1 hari. Sebelum jam 12 malam pastikan semuanya clear. Apakah itu untung atau rugi, clear semuanya. Nanti berhubungan dengan lot, karena kalau kita nanti semuanya kita pelajari, tambah bingung, tambah kacau. Kemudian tidak semua orang punya kemampuan dana yang besar. Karena trading jangka panjang ini harus menggunakan modal yang besar, ya. Kalau kita hanya menggunakan modal kecil, buang-buang waktu, buang-buang tenaga, ya, karena resikonya besar, kecuali modalnya besar sekalian. Maka saya fokuskan untuk membahas trading harian. 1 hari pastikan clear. Nah untuk trading harian ini di emas, maka saya membagi ketahanan itu menjadi beberapa, ya. Teman-teman bisa memilih atau bisa menggunakan persentase nanti. Ya, bisa menggunakan ketahanan 50.000, bisa menggunakan ketahanan 20.000, bisa 10.000 atau 5.000. Nah, tentu yang besar ini yang bagus untuk ketahanan untuk trading jangka panjang kita. Jangan tergiur dengan
profit yang besar-besar. Kalau kita tergiur dengan profit-profit yang besar, itu kita sudah menapaki hal yang bersifat resiko tinggi. Kalau sudah masuk di resiko tinggi tanpa keahlian, tanpa pengalaman, maka siap-siap nanti salto, siap-siap nanti terjungkal. Bukan kita menakuti, tapi saya ingin betul-betul teman-teman itu bisa menjadi trader yang berkelanjutan, bisa menjadi trader yang bisa profit secara konsisten terus-menerus seterusnya, tidak ada putusnya. Kalau hanya 1 hari, 1 bulan profit banyak, pada akhirnya besok habis, apa gunanya? Ya, kalau kita bisa konsisten kan bisa untuk bermanfaat keluarga, teman, saudara dan sebagainya. Meskipun kecil, artinya kecil itu tentu sesuai dengan target kita, kebutuhan kita, itu kita hitung semuanya. Nah, ini ada beberapa ketahanan yang kita bisa ambil. Ya, ada beberapa ketahanan yang bisa kita ambil dari keempatnya, nanti bisa memilih. Saya rekomendasikan ambil di antara 2 ini saja dulu. Yang pertama untuk pemula, ambil yang tahanan 50 pip, kemudian 50.000 pip dan 20.000 pip. Tujuannya untuk apa? Karena kita fasenya fase masih belajar, fasenya masih belum menguasai, maka gunakan ketahanan yang tinggi. Sementara fokus kita adalah di prosesnya, ya, di proses mempelajari, proses kita menerapkan risk management, money managementnya, sementara nanti profit akan mengikutinya. Kalau dibalik nanti akan kacau. Kalau kita orientasi kita adalah profit duluan, maka nanti ketahanan sering diabaikan di sana. Kalau sudah trading dengan mengabaikan ketahanan, maka sejago apapun, sehebat apapun analisa, saya pastikan akan terjatuh juga. Ini kita sudah mengalami yang model-model seperti ini. Ya, kita sudah pengalaman panjang, tetapi kalau sudah bermain dengan lot yang di luar kendali, tidak akan bisa menyelesaikan. Yang ada pasti rugi. Maka biasakan dengan menjaga ketahanan. Minimal kalau di awal 50.000 atau setidak-tidaknya ya 20.000 kalau memang kita pengen lebih ekstrim lagi. Oke, kita coba ilustrasikan. Kalau kita punya modal 2.000 dolar, ya, modal 2.000, kemudian saya mengambil ketahanan 20.000 saja, karena kalau 50.000 terlalu jauh misalnya. Saya mengambil ketahanan, ini ketahanan 20.000. Sehingga lot yang harus saya gunakan nanti harus mengikuti, jangan ngawur lotnya, jangan asal pakai lot 0,5, pakai lot 0,2, akhirnya nggak bisa kendalikan. 2000 ini kita menggunakan lot 0,5 sudah besar, sudah mau sejago apapun nanti pasti kacau kalau kita tidak punya skill di sana. Maka biasakan dengan yang aman dulu, ya, artinya lotnya yang kita gunakan nanti adalah 2000, modal dibagi ketahanan kita 0,1 mungkin ya. Kita coba lihat 2000 dibagi 20.000, ya 0,1. Jangan dikira lot 0,1 ini kecil. Kalau kita melihat angkanya 0, memang kecil. Tetapi yang kita perhatikan bagaimana ketahanan kita. Oke, lot 0,1 adalah maksimumnya. Tidak boleh lot 0,1 yang saya maksud ini berjajar, misalkan buy 0,1, buy lagi 0,1, buy lagi 0,1. Maka total 0,3. Ini yang tidak kita rekomendasikan. Lot maksimumnya 0,1 ini kita bisa pecah nanti dari beberapa lot. Misalnya 0,02, 0,03, 0,05. Nah, ini kita terapkan di sana. Kok terlalu kecil? Kan untuk mendapatkan 1 hari kalau 100 dolar kan susah. Ya, sadar diri kalau kita belum punya kemampuan, belum punya skill, dana kita tidak banyak, ya jangan terlalu muluk-muluk. Ya, biar tidak ditertawakan. Artinya jangan mau menang sendiri tanpa kita menyadari kemampuan kita. Kita belum punya skill yang banyak, belum punya pengalaman yang panjang. Tiba-tiba saya pengen 1 hari pengen 100 dolar. Ya boleh saja. Yang dipertanyakan modalnya berapa. Kalau cuma modal 2000, ya mohon maaf, kalau sehari 100 dolar bisa terjadi, tapi nanti bertahan tidak akan lama. Nah, kita tidak berharap seperti itu. Kita berharap teman-teman tradingnya tadi seperti yang kita sampaikan bisa trading jangka panjang. Karena kalau kita memahami, mengikuti rule dengan baik, kita bisa akan berpotensi profit
yang konsisten. Kalau profit konsisten itu artinya terus menerus. Tiap hari kita withdraw pun tidak masalah, tidak pernah habis. Dan itu kita sudah jalani semua. Oke, ini adalah penempatan dan penerapan dari money management atau lot management. Kemudian setelah ini nanti kita masuk ke resiko. Nah, kita tidak cukup hanya bisa menggunakan lot, tapi harus paham dengan resiko. Contoh tadi yang kita sampaikan dengan modal ini, lotnya 0,1, kita bisa pecah, mungkin pertama kita entry 0,3, 0,2. Kemudian nanti kalau ada peluang lagi 0,3. Kemudian kalau salah misalkan kita bisa close atau kita recovery dengan 0,05. Setidaknya angka-angka ini harus sudah kita jalani, harus kita praktekkan minimal 1000 kali transaksi. Artinya bukan satu hari itu kita transaksi buy atau sell 0,02 100 kali, tetapi jam terbangnya untuk 0,02 ini minimal 100 kali, minimal 100 kali, lebih banyak lebih baik. Nanti dengan penggunaan lot ini yang nanti kita cocokkan dengan kondisi pasar, minimal kita punya banyak pengalaman di situ. Dengan banyak pengalaman di situ, ya setidaknya bisa membandingkan. Oh, rasanya kalau pakai 0,02 begini. Kemudian kalau marketnya berbalik begini, profitnya begini. Harus semuanya didalami. Bukan orientasi hanya profit terus. Kalau hanya profit nanti akan pasti kecewa. Ya, ini yang harus diperhatikan. Masing-masing ini harus dicoba dengan minimal adalah 100 kali transaksi. Ya, bagaimana caranya? Tiap transaksi salah atau tidak sesuai maka harus dibuat catatan apa yang salah. Lakukan perbaikan, koreksi. Kalau tidak paham, konsultasikan. Kita sudah membuka layanan konsultasi bahkan kapan saja boleh. Screenshot ketika mau entry, dasarnya apa, lotnya berapa. Kalau salah nanti kita baru, artinya kalau nanti selalu tidak sesuai dengan analisa, maka nanti kita bisa rekomendasikan. Minimal memberikan masukan. Oh, ini seperti ini. Ya, kurang sabar, kurang teliti dan sebagainya. Nanti kita biasa sampaikan begitu. Kemudian berikutnya resiko, penerapan resiko. Ya, penerapan resiko. Resiko ini kita bisa menggunakan resiko yang pertama bisa dengan prosentase. Prosentase ini 1-5% dari modal. Oke, ini coba saya akan masuk di sheet baru ya, masuk di resiko. Tadi money management sudah, lotnya sudah kita sampaikan. Jadi bisa dengan menggunakan ketahanan, bisa juga dengan lot ini, bisa juga dengan prosentase. Saya coba untuk di lot management tadi ya. Kita masuk ke lot lagi. Yang pertama tadi bisa dengan menggunakan ketahanan. Ketahanan dari 50.000, 20.000, 10.000, 5.000. Kalau dengan prosentase itu 1-5% saja, tidak usah terlalu banyak-banyak. Kalau kita pengen aman ya gunakan 1-2% modal untuk lotnya. Loh, kok bisa begitu, bagaimana? Ya gampang saja. Kalau kita ngambil 2% dari modalnya 2.000 dikalikan 2 dibagi 100, itu nanti ketemu $40. 40 dolar. Tinggal gampang dibagi saja. 40 dibagi 40 ini kita bagi dengan modalnya 2.000. Ya, 40 kita bagi 2.000. Ya, lotnya 0,02. 0,02. Ini tentu aman sekali. Kalau cuma 1-2% aman sekali. 0,02. Apakah hanya 0,02? Bukan. Kita sudah sampaikan 1-5%. Boleh coba satu-satu. Ya. Karakter masing-masing bisa kita coba satu-satu. Nanti lotnya beda. Pakai 1% nanti lotnya beda. Pakai 2% beda. 3% beda. 5% beda. Gitu. Kira-kira seperti itu. Kalau pengen lebih ekstrim 10%, tapi ya agak ekstrim, harus banyak belajar. Saya rekomendasikan yang kecil aja dulu. Ini kalau pakai prosentase begini. Boleh pakai prosentase. Kemudian selanjutnya tadi berkaitan dengan selanjutnya berkaitan dengan
resiko. Resiko. Karena ini harus wajib dikuasai, wajib diterapkan. Resiko ini tidak harus selalu tempatkan angka SL. Biasanya kalau teman-teman rata-rata resiko itu selalu identik dengan SL. Ya, padahal SL ini bagian dari resiko. Tapi resiko tidak harus selalu pakai stop loss. Bisa dengan close manual atau cut loss. Tapi kalau teman-teman di awal mau belajar, ya SL ini boleh diterapkan. Bagaimana cara menempatkan resikonya? Ya, cara penempatan resiko, ya, cara mengatur resiko, ya tulisannya kurang jelas, nanti tanyakan. Cara mengatur resiko. Yang pertama dengan prosentase. Prosentase ini resiko itu bisa kita prosentasekan juga. Bisa 1 sampai 5%. 1 sampai 5%. Ya, bagaimana nanti kita hitung aja. Yang kedua bisa dengan pips tadi atau dengan jarak. Yang ketiga nanti bisa dengan area support resistennya. Ada 3 cara kita untuk manajemen resikonya. Bisa dengan menerapkan prosentase, bisa menerapkan jarak, bisa menempatkan area support dan resistennya. Kenapa resiko ini selalu kita gembar-gemborkan, selalu kita prioritaskan? Sekali lagi, pasar itu bisa berbalik kapan saja, tidak bisa kita prediksi 100%. Nah, kalau kita orientasi hanya profit, kita entry buy, kita profit, kemudian entry sell, kita profit. Ini nanti akan terlena kita, terlena dengan yang kita lakukan, seolah-olah kita sudah ahli dalam analisa. Wah, saya analisa kemarin betul ini. Sudah saya analisakan ternyata betul, akurat. Besok lagi saya analisa lagi, akurat lagi. Semakin kita profit tanpa resiko, artinya ketika kita analisa kemudian entry langsung profit. Kecil ya. Ya, ketika kita entry lagi, kita profit lagi. Tidak ada challenge di sana, tidak ada pertarungan di sana. Yang ada adalah profit. Maka akan membuat kita menjadi terlena. Kita menjadi terlena. Kalau sudah terlena, nanti akan jadi over PD, over percaya diri. Kalau sudah over percaya diri, maka risk management akan mulai ditinggalkan, akan mulai diabaikan. Ya, seolah-olah sudah hebat, analisanya tepat sekali, ini bagus sekali. Tidak menyadari bahwa pasar itu tidak bisa dia kendalikan. Kita hanya memprobabilitaskan, membaca potensi dan kemungkinan-kemungkinannya. Kita tidak bisa mengendalikan pasar itu. Begitu kita salah satu saja, salah satu kali transaksi, bisa habis semua keuntungan kita. Karena kalau yang kita fokuskan tadi analisa, ketika berbalik kita tidak bisa apa-apa. Apa yang kita lakukan tidak ada, yang ada adalah menunggu. Nah, celakanya lagi, ini saya banyak juga masukan dari teman-teman yang sering jadi korban begitu. Ya, dari korban apa ya, mungkin marketing broker ya yang tentu dalam hal ini yang tidak mengedukasi dengan baik. Yang ada suruh menunggu, nanti tunggu saja, itu kembali kok. Hanya memberikan harapan tanpa memberikan solusi jalan keluarnya, bagaimana resikonya. Hanya memberikan masukan, motivasi, sabar, itu nanti berbalik, itu nanti akan kembali. Padahal ruginya sudah makin banyak. Ketika sudah betul-betul banyak, kita tanyakan, Pak gimana ini, Bu gimana ini, kok sudah rugi begini bagaimana? Kemudian jawabannya apa? Enteng saja, Ibu Bapak harus injek dana, kalau tidak diinjek Bu nanti habis. Apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, pasti kita pengen berusaha untuk modal kita yang tadi rugi itu bisa kembali, berusaha menyelamatkan supaya yang kita lakukan tadi, yang kita rugi itu bisa nanti kembali, maka akan berusaha untuk mencari dana, injek lagi dana. Oke, diinjek dana logikanya tidak rugi. Injek dana artinya memperpanjang umur kita di trading itu, memperpanjang usia trading itu, ya usia MC-nya maksudnya. Nanti dikasih angin segar lagi ketika marketnya berbalik. Oh ini close Bu, yang ini di close dulu, dibuka dulu. Habis ini nanti masuk lagi. Pagi-pagi dikasih sell now, buy now, atau buy sekarang.
jual sekarang, beli sekarang, ikut saja, buy, ikut sell. Begitu kita ambil posisi sell, turun sebentar, naik sebentar, kemudian turun panjang, rugi lagi. Karena tidak tahu, tidak punya bekal resiko, tidak punya bekal pengalaman dalam manajemen resiko, maka selalu telepon lagi. Bagaimana ini Pak, kok tambah rugi? Sabar Bu ya, sabar Bapak ya. Sebentar lagi akan kembali. Nanti kondisinya akan normal kembali setelah ini. Setelah yang satu ini akan kembali lagi. Buayan demi buayan kita akan nanti dapatkan di sana. Kita akan terlena di situ karena mimpi tadi. Mimpi pengen profit, yang di kepala kita itu profit, pengen profit terus begitu. Kenyamanan yang kita harapkan, tidak mau kerja keras, belajar dulu di awal. Padahal belajar begini adalah investasi yang paling luar biasa. Yang ada adalah terpesona dengan iming-iming profit. Maka kalau sudah begitu, apa yang terjadi? Ketika market berbalik lagi, ya nanti ya ditelepon malam-malam mungkin ya. Biasanya begitu. Bapak, Ibu, mohon maaf, ini dananya mau habis. Kalau tidak diinjek, nanti habis. Sayang Ibu, sayang Bapak gitu. Ya kita yang punya akun ini bisa panas dingin, ya berusaha bagaimana supaya selamat lagi. Cari modal lagi, dana lagi, injek lagi. Sampai dalam kondisi kita habis. Mungkin sudah nggadekan ini, nggadekan itu, dan sebagainya. Hanya karena tidak tahu manajemen resiko, tidak tahu tekniknya, tidak tahu manajemen resikonya, celakanya lagi kita hanya diracuni dengan profit. Maka teman-teman yang belajar di Wijaya Trading, ya saya ucapkan bagus sekali, karena kita tidak mengarahkan pada satu broker, bahkan tidak mengarahkan pada satu perusahaan. Kita betul-betul murni di edukasi. Sehingga yang kita lakukan adalah berusaha untuk mengingatkan yang seperti ini. Mungkin di luar sana masih asik, masih terpesona, ya biar saja sudah. Karena punya keyakinan sendiri, tidak bisa dipaksa. Kalau sudah belajar maka harus wajib menguasai. Apakah itu resiko, apakah itu money manajemennya, apakah nanti teknikalnya, wajib menguasai sendiri. Saya tidak pernah menjanjikan memberikan signal atau memberikan yang muluk-muluk. Yang saya berikan hanyalah petunjuk bagaimana bisa belajar mandiri, dan akhirnya nanti bisa analisa sendiri, profit mandiri, bisa dilakukan dengan sendiri tanpa harus menunggu. Ini yang kita tanamkan ke teman-teman semuanya. Maka jangan heran kalau banyak sudah teman yang bisa analisa sendiri, profit hampir tiap hari laporan ke kita. Terima kasih Pak, ini sudah saya dapat sekian, terima kasih dapat sekian. Ini sudah bagian dari kepuasan, senang sekali. Bukan kita pengen minta profitnya, enggak sama sekali. Kita sudah ada jatahnya sendiri. Ada rezeki sendiri dari yang mungkin yang lain ya. Dari profit, dari sembarangan kita ada sendiri, dan kita sudah lebih dari cukup, bersyukur saja.